Khamsun yumtirna shaim. Ada 5 yang menghancurkan puasa. Maksudnya di sini bukan membuat puasanya jadi batal, walaupun di sini kata-katanya iftar, buka puasa, tapi Imam Ghazali bilang merusak pahala puasa. Ada 5 yang merusakkan pahala orang puasa. Wa yunqidul wudu, dan merusakkan wudu. Wudunya tidak batal tapi rusak kehebatannya. Karena wudu itu hebat, sampai hari kiamat bercahaya muka kita yang kena air wudu ini, tubuh kita akan lebih terang dari matahari. Yang pertama al-kadzibu, berdusta. Malaikat yang jaga kita ini 70. Kalau kita dusta dia lari 1 mil, 1,8 kilo, menjauhkan diri. Kalau dia jauh, setan akan menerkam kita. Sedang dijaga malaikat 70, kita masih keliru, masih salah. Apa mana buktinya kita dijaga malaikat 70? Kata Imam Ghazali, ketika kita mau berbuat dosa, berdebar di dada itu, jangan. Yang bilang jangan itu malaikat. Ada yang bilang mainkan aja, kapan lagi? Ya itu setan. Malaikat yang jaga itu 70. Kalau kita dusta sekali, dia lari 1,8 mil, 1,8 kilo, 1 mil. Pastilah setan menguasai kita. Maka jangan dusta. Ada satu kata-kata mutiara manis sekali. Kalau orang pendusta, jangan kau katakan kepadanya kenapa. Karena dia akan buat dusta yang baru untuk menjawab pertanyaan. Kalau orang pendusta, jangan kau tanya kenapa. Dia akan buat dusta baru untuk menjawab pertanyaan. Ibu, kalau suami ibu pulang jam 2 malam, jam 1 malam, tak usah tanya dari mana. Dia nanti bohong. Iktikaf bu, katanya. Padahal dia main catur. Sudahlah, kalau orang pembohong, udah tahunya kita dia pembohong, gak usah ditanya. Diam aja. Pak, kenapa KPU tidak menjalankan pemeriksaan kepada yang mati? Pak, dia pasti bohong lagi. Yang tanya, udah bawa mati aja lah dosamu itu. Yang kedua, wal ghibah, menceritakan aib orang. Yang boleh diceritakan aib itu aib ulama yang bikin sesat orang. Itu boleh dibahas. Yang kedua, penguasa yang menipu rakyatnya, itu boleh dibahas. Kalau enggak Fir'aun enggak dibahas di Quran. Betul enggak? Nggak dibahas Namrud di Quran kalau nggak boleh itu. Kalau itu ghibah yang haram. Mungkin bapak-bapak nanya, kenapa kalau kita dusta atau kita ghibah atau namimah, adu domba, wan nazru bisyahwat, melihat dengan syahwat, wal yaminul fajirah, dan bersumpah palsu, termasuk melihat wanita dengan syahwat atau wanita lihat laki-laki dengan syahwat, itu merusakkan wudu dan merusakkan sholat. Wudu ini saya kasih satu hadis, athar kejadian pada zaman Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman khalifah sedang duduk di masjid. Penghafal hadis nomor 2 paling banyak, Abdul Anas bin Malik, pembantu rumah tangga Rasul, datang ke masjid. Di tengah jalan dia jumpa perempuan. Matanya bertemu dengan mata perempuan itu, berdebar jantungnya. Der. Sayyidina Anas belum kawin. Padahal wanita itu pasti bercadar kan, orang Madinah. Mata dengan mata, der, jantungnya berdebar. Cantik sekali mata perempuan itu. Kemudian sampai di masjid, Sayyidina Anas bin Malik sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat menghadap Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman nanya, sudah sholat? Dan masuk masjid sudah sholat? Sudah. Bagaimana kau sholat? Di matamu kulihat ada bekas zina. Wuduk lagi kau. Kupukul kau nanti. Begitulah kalau orang satu kelas itu, satu kelas. Sama-sama radhiyallahu anhum. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu memperbaiki wudhu. Ini hadis benar, jangan bilang main-main. Setelah berwudhu, Anas bin Malik sholat lagi 2 rakaat. Baru duduk menghadap Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Utsman? Sekarang baru bersih kulihat matamu. Gemetar Sayyidina Anas bin Malik. Dia bilang, apakah ada wahyu turun setelah Rasulullah wafat? Kata Sayyidina Utsman, tidak. Kenapa bisa tahu kalau mata saya tadi nabrak mata orang? Saya lihat orang sehingga syahwat saya bergetar. Kok tahu? Kok bisa lihat tanda bekas zina di mata saya? Kan zina mata melihat, zina mulut
bicara, sila tangan memegang, diselesaikan dengan kemaluan. Itu zina betul-betul. Kok bisa tahu kau di mataku bekas zina? Itulah ilham yang diletakkan Allah di hati hamba-hambanya yang mukmin. Nah, kalau kita memang latihan betul-betul jaga diri sampai pada tahap mutmainnah, kita bisa tahu kok, ini bohong, oh ini jujur, ini tukang selingkuh, tahu kita, nampak. Maaf Pak, saya nunjuk bukan begitu. Maaf. Tahu, nampak. Jadi begitu. Jadi hadis ini benar, dibuktikan oleh Sayyidina Utsman dan Sayyidina Anas bin. Jangan kita bilang, belum tentu Anas bin Malik dengan Sayyidina Utsman betul. Allah bilang mereka radhiyallahu anhum, kau masih meragukannya? Hah? Allah bilang mereka itu radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka, kamu masih meragukannya? Terus kamu percaya sama siapa? Kalau nggak percaya sama sahabat? Saya ulangi, yang merusakkan itu bohong, dusta, ghibah, ceritain aib orang kecuali yang halal. Wan namimah, mengadu domba. Dia adu domba orang sama orang untuk kepentingannya. Wan nadhru bisyahwah, melihat lawan jenis sehingga terangsang nafsunya. Kemudian wan yaminul fajirah, saksi palsu. Udah jelas curang, dia bilang enggak ada curang. Demi Allah nggak ada niat curang. Niat curang nggak ada, perbuatan curang ada, niatnya nggak ada. Saudara, sebentar lagi mati, sebentar lagi akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau ada kita dicurangi wajib kita melawan? Wajib. Wajib melawan kecurangan itu wajib hukumnya. Nabi dicurangi perang. Yang main-main. Kalau Nabi dimaki-maki, Nabi sabar. Nabi dihina, Nabi sabar. Nabi dilempari, sabar. Dipukul, Nabi sabar. Tapi ketika terjadi kecurangan, Nabi marah. Bani Quraidah, saya ambil Bani Qainuqa, Yahudi yang tinggal di Madinah. Bani Qainuqa itu curang. Janjinya kalau Madinah diserbu, mereka akan membantu melawan musuh bersama-sama. Traktat Madinah, tanda tangan. Tiba-tiba ketika kita diserbu oleh seluruh sekutu Quraisy pada perang Khandaq, itu Bani Qainuqa malah berpihak kepada Quraisy. Kemudian terjadi pembunuhan. Ada satu orang anak gadis, perempuan Quraisy, perempuan Islam belanja di pasar Yahudi Qainuqa. Ini ceritanya. Belanja di pasar Yahudi Qainuqa. Tiba-tiba perempuan mukminah ini jongkok milih-milih buah. Ujung bajunya itu yang paling ujung diangkat ke kerudungnya, dijahit pakai duri korma. Dia nggak sadar nih perempuan ini. Ujung bajunya bawah taruh di kepala, diikat dengan duri kurma. Begitu perempuan ini berdiri, kan bajunya lengket ke atas, kan terbuka auratnya. Wanitanya menjerit, panik kan. Kok terbuka baju, itu panik. Kok tawa semua pedagang-pedagang Yahudi di pasar Qainuqa itu. Satu orang pemuda muslim ada di situ, diterkem ini. Yang masang duri ini diterkem, dicekek sampai mati. Melet lidahnya, mati. Maka orang Yahudi di situ rame-rame membunuh anak muda ini. Nabi sampai cerita ini kepada Nabi, pengkhianat kata Nabi. Kirim pasukan, kirim. Datang si munafik Madinah, Abdullah bin Ubay. Dia bilang, jangan tuh Qainuqa itu kan sekutu saya. Belum kamu datang sini juga udah jadi sekutu saya. Jangan digini, jangan diserang, udah macam-macam lah. Akhirnya Nabi tidak jadi serang. Nabi bilang, usir. Jangan datang lagi ke Madinah sampai hari kiamat. Diusir. Begitu Nabi.